Farid Adha, istrinya itu Farid Maulina, iparnya itu Lolo, sahabatnya itu Naomi, ibunya saya sendiri Rizka Supriya Sari, bibinya itu Ciko, dan jaksa itu Lala. Mulai langsung di konflik di Bandung, terdapat sepasang suami istri yang tampak harmonis yang bernama Farid Adha dan Farid Maulina. Dalam rumah tersebut ada Lolo sebagai adik ipar dan Ciko sebagai bibi. Suatu hari, Farid izin perjalanan bisnis ke Jakarta selama 2 bulan. Hari aku mau jadi aku tadi baru dapat proyek besar untuk perusahaan dan aku harus kesana selama kurang lebih 2 bulan. Aku tahu ini sudah ada, tapi ini untuk karir aku, ini bagus untuk karir aku dan untuk perusahaan juga. Oke, aku setuju, tapi kamu janji ya bakalan cerita karir aku. Ya, aku janji bakal ngabarin dengan secepatnya. Keesokan harinya, Farid berangkat ke Jakarta. Aku berangkat ya tadi, jaga diri baik-baik ya. Baik, hati-hati. Beberapa minggu kemudian, karena Tari merasa kesepian ditinggal Farid, Lolo pun berusaha mendekati Tari karena Lolo memang sudah lama memendam rasa kepada Tari. Tadi, kamu lihatnya dari tadi kok mau bersih? Kamu kenapa? Iya, soalnya si Farid itu nggak pernah ngabarin aku. Namun karena Lolo terus berusaha memberi perhatian, membuat Tari menjadi nyaman. Di sela-sela konversasi mereka, datanglah sang bibi yang sedang menyapu, memergoki mereka berdua di meja makan. Bibi pun memfoto kejadian tersebut. Halo Kak. Ya, Bi, ada apa, Bi? Tadi saya melihat Lolo sedang memakan dengan mesra dengan Ibu. Ah, yang benar, Bi. Iya Pak, saya sudah mengirim ke WA Bapak. Baik, Bi, terima kasih. Karena Farid merasa cemas, Farid pun memutuskan untuk pulang tanpa memberitahu keluarganya. Farid pun pulang dalam penerbangan paling cepat. Lalu sampai di rumah saat malam hari. Ketika dia sampai di rumah, dia melihat Lolo bermesraan dengan Tari. Farid melihat kejadian itu pun shock dan menghampiri Lolo dan memukul wajah Lolo dengan rasa marah. Dengan rasa marah, Farid mengusir dari rumah, sedangkan Tari langsung masuk ke kamar. Ternyata ini yang kamu lakukan. Lalu aku pukul apa tak? Angkat kakimu dari rumah ini. Keesokan harinya, Farid menemui sahabatnya di sebuah kafe untuk memberitahu kejadian semalam dan mengajaknya menemui ibunya agar membantu ibunya menjadi penengah ketika Lolo dan Farid bertemu. Bang, gue butuh banget butuh dulu. Kenapa kok puncet kamu kok? Jadi gini, gue pulang dari rumah dan melihat Lolo bermesraan sama Tari. Ih, beri kamu cuy. Serius kau? Gak dari kamu deh ngomong. Serius kamu kayak gitu? Iya dong, tapi kau itu kan rumah ibumu. Aku tak pernah emosiku nggak terkontrol. Oh, oke, siap. Sesampai di rumah ibunya, Farid pun menceritakan tentang hal yang terjadi kemarin. Gue mau ngomong sesuatu. Ada apa, Nak? Kayak gitu kan mukanya. Jadi selama aku pergi keluar kota, Lolo bermesraan sama Tari, Bu. Ya Allah, kok bisa kayak gitu? Aku tahu Bu mau buat sesuatu. Buat apa sekarang, Bu? Coba kita coba kita ngomong baik-baik dulu ke Tari sama Lolo. Setelah kepada negosiasi, beberapa hari kemudian ibunya mendatangi rumah Farid bersama Lolo dan Ciko sebagai bukti untuk membahas kejadian ini. Dan keputusan dari diskusi tersebut, Lolo dipindahkan keluar kota dan Farid meminta waktu untuk memikirkan hubungan mereka. Baiklah, karena kita semua sudah berkumpul di sini, aku rasa kita akan menyelesaikan masalah ini dengan baik. Karena aku tahu aku salah. Lolo,
kecewa denganmu nak, dan setelah ibu pikirkan, sebaiknya kamu harus pindah ke kota lain nak. Baiklah Bu, kalau mau ibu akan Anak ibu sudah memberikan solusinya, selebihnya ibu serahkan kepada kami. Mari, aku mohon berikan aku kesempatan. Gak bisa. Bu, kasih aku waktu untuk memikirkan semuanya. Sampailah pada pemecahan masalah. Setelah beberapa hari kemudian, Farid kembali ke rumah dan menemui ibunya dan Tari di rumah tersebut untuk mengambil tindakan cerai. Bu, saya sudah mengambil keputusan yang bulat. Kita emang sudah keputusan terbaik kamu. Sudah Bu. Beberapa hari kemudian, mereka mendatangi pengadilan agama dan dilakukannya sidang pertama. Saudara A dan saudara B, gugatan cerai ini diajukan dengan alasan perselingkuhan. Apakah benar demikian, saudara A? Alhamdulillah, saya sudah mengambil keputusan saya. Saudara B, bagaimana tanggapan Anda? Saya sudah berusaha masuk ke kenal yang mulia, tetapi Pak Ada sudah tidak percaya lagi kepada saya. Demi memberikan kesempatan kepada kalian untuk mempertimbangkan kembali, saya memutuskan memberikan waktu 2 minggu untuk berdiskusi dan mencoba mediasi. Apakah kalian setuju? Setuju ya mulia. Baik, sidang ditunda dan akan dilanjutkan 2 minggu lagi. Gunakan waktu ini dengan bijak. Setelah 2 minggu mediasi, apakah ada hasil yang dicapai? Saudara A, silakan. Kami sudah berdiskusi yang mulia, tapi saya tetap pada keputusan untuk bercerai. Saudara B, bagaimana tanggapan Anda? Awalnya saya ingin mempertahankan pernikahan ini yang mulia, tetapi setelah berbicara saya sadar bahwa untuk mungkin perceraian adalah hal yang terbaik. Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan sebelum pengacara dilanjutkan dalam perceraian? Tidak ada yang mulia. Baik, mengingat tidak ada keberatan dari kedua belah pihak, kami akan melakukan proses cerai ini. Dengan ini pengadilan memutuskan mengabulkan gugatan cerai saudara A. Pernikahan kalian resmi berakhir, hak asuh yang diberikan kepada saudara B dan saudara A memberikan sesuai kesepakatan. Sidang ditutup. Dan akhirnya Farid dan Tari pun bercerai. Tamat. Yeay.